Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Bapak doakan selalu untuk kalian semua semoga dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik dan terutama guna untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi fikih berkaitan dengan makanan yang halal dan haram. Anak-anak sekalian, kita sebagai umat manusia tentunya membutuhkan yang namanya makanan, di mana makanan itu nantinya akan menambah kekuatan pada diri kita sehingga kita juga bisa melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh semangat berkat daripada mengonsumsi berbagai macam makanan. Namun di dalam Islam perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa tidak semua makanan itu bisa kita makan, karena di sini ada aturan-aturan yang harus kita taati dalam kehidupan kita. Tentunya kita harus mengikuti daripada syariat Islam. Nah, di sini perlu anak-anak ketahui semua bahwa makanan halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dikonsumsi atau dimakan oleh kita. Sebaliknya, makanan yang haram itu dilarang oleh agama kita untuk dikonsumsi atau dimakan oleh kita. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan sangat-sangat jelas sekali sebagai dasar kita. Dalam firman Allah, Quran surat Al-Maidah ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Bapak ulang sekali lagi. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Arti dari ayat tersebut adalah mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagi kamu sekalian adalah makanan yang baik-baik. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan, Su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anis samni wal jubni wal firai faqala al halalu ma ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya kepada seseorang tentang hukum minyak sapi atau minyak samin, keju dan farwah atau kulit binatang beserta bulunya yang dipakai untuk perhiasan atau tempat duduk. Jawab Rasulullah maksudnya, barang yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan barang yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya adalah haram. Dan sesuatu yang tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkannya sebagai kemudahan bagi kamu. Nah, dari ayat dan hadis tersebut ini sangat jelas sekali bahwa kita dalam kehidupan ini harus berhati-hati dan harus benar-benar mengikuti aturan dalam kehidupan kita untuk mengonsumsi atau menggunakan barang-barang yang dihalalkan dan barang-barang yang diharamkan oleh agama kita. Ada beberapa makanan yang dihalalkan dalam Islam, di antaranya yaitu
semua makanan yang disebut sebagai rizki yang halal dan baik. Kemudian semua makanan yang berasal dari laut, ikan contohnya ya. Semua makanan yang berasal dari laut itu adalah halal. Kemudian semua binatang ternak kecuali yang telah diharamkan seperti babi dan anjing. Kita ketahui bahwa di antara kita barangkali ada yang memiliki binatang ternak. Binatang ternak di sini bisa kita makan, bisa kita konsumsi asalkan binatang tersebut memang benar-benar binatang yang dihalalkan oleh agama kita. Contohnya yaitu ayam, kemudian kambing, sapi atau kerbau. Ini boleh kita konsumsi, ya, boleh kita konsumsi. Terus kita juga punya binatang ternak seperti anjing barangkali, atau juga babi atau kucing. Nah, binatang tersebut adalah haram hukumnya untuk kita konsumsi. Ya, binatang tersebut adalah diharamkan untuk kita konsumsi atau kita makan. Nah, selanjutnya binatang hasil dari buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah dididik untuk berburu, itu juga halal untuk kita makan. Misalnya seseorang sedang berburu rusa, ingat ya, bahwa yang diburu itu juga harus binatang yang dihalalkan oleh agama, bukan binatang yang diharamkan. Ya, misalnya seseorang berburu di hutan, berburu rusa, kemudian rusa itu kan susah untuk ditangkap, sehingga si pemburu ini ada bantuan seperti binatang yang telah dididik seperti misalnya anjing ya, untuk mengejar binatang buruan tersebut. Kemudian tertangkap, namun belum sempat mati, makanya segera kita potong, kita sembelih menurut ajaran Islam, dan itu boleh dan halal. Kalau seandainya binatang tersebut menggigit entah di bagian tubuh yang mana, tapi binatang itu tadi sudah lumpuh, nggak bisa berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa, maka si pemburu segera memotong bagian leher untuk disembelih menurut syariat Islam, dan itu halal untuk kita konsumsi. Baik anak-anak sekalian, itu masalah makanan yang dihalalkan oleh agama kita. Nah, selanjutnya yaitu ada juga makanan yang diharamkan. Makanan yang bagaimana yang diharamkan menurut ajaran Islam? Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157 telah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yuhillahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Nah, makanan-makanan yang diharamkan yaitu makanan, tentunya makanan yang tidak baik, yang menjijikkan, yang memang sudah jelas keharamannya, atau minuman barangkali juga. Itu juga minuman yang maksudnya minuman keras ya, seperti khamar, minuman yang memabukkan. Nah, itu juga diharamkan oleh agama kita. Menurut ulama Ali As-Sabuni, yaitu tentang kata at-thayyibat atau rizki yang baik adalah semua rizki yang halal. Adapun al-khaba'ith atau semua rizki yang diharamkan adalah rizki yang buruk. Jadi sesuatu yang buruk jelas itu dilarang oleh agama untuk kita konsumsi. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis makanan yang haram. Perlu diperhatikan anak-anak semua, ya. Ada beberapa jenis makanan yang diharamkan. Satu yaitu bangkai binatang. Kemudian bangkai binatang ini, semua bangkai binatang adalah haram untuk dimakan kecuali dua. Apa itu? Yaitu bangkai ikan dan belalang. Seperti hadis Rasulullah, uhillat lana maitata nil hutu wal jarad.
dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Nah, yang selanjutnya yaitu makanan yang buruk, menjijikan atau najis. Banyak contohnya ya, seperti binatang, kecoa, lalat, cacing dan lain sebagainya. Ini yang sangat menjijikan dan buruk, berarti juga haram untuk dikonsumsi atau dimakan. Kemudian darah manusia maupun darah binatang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, apapun bagaimana prosesnya, tetap darah itu adalah haram untuk dikonsumsi. Ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan surah Maidah ayat 3. Ya, ayat 3 yang berbunyi Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah dan daging babi. Jadi diharamkan. Kemudian makanan yang memabukkan. Makanan yang memabukkan ini contohnya tumbuh-tumbuhan atau zat lain yang memabukkan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang artinya tiap-tiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan hukumnya haram. Selanjutnya yaitu babi. Tadi sudah Bapak jelaskan di awal, jelas daging babi haram seluruhnya. Ya, seluruhnya diharamkan. Dari mulai kulit, tulang, pokoknya semua bagian dari babi haram untuk kita sentuh, haram untuk kita makan. Kemudian yang keenam atau selanjutnya, binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga haram. Hati-hati anak-anak sekalian, ketika kita mau makan berupa daging atau binatang sembelihan yang kira-kira jelas itu binatang itu tidak menyebut nama Allah, maka haram untuk dimakan. Terus menjadi timbul pertanyaan buat kita, bagaimana Pak kalau kita membeli daging yang sudah dipotong di pasar barangkali? Nah, untuk menyelesaikan masalah seperti ini kita harus memiliki sifat husnudzon, jangan suudzon, jangan berburuk sangka. Kita berbaik sangka, ya mudah-mudahan orang yang menyembelih menyebut nama Allah. Tapi kalau kita lihat secara jelas oleh mata kita sendiri bahwa mereka memotongnya tidak menyebut nama Allah, tidak menyebut nama Allah, maka haram hukumnya untuk dimakan. Selanjutnya yaitu benda yang membahayakan. Benda yang membahayakan ini juga adalah haram untuk kita konsumsi. Apalagi seperti kita makanan-makanan yang sudah kadaluarsa, itu adalah sangat membahayakan bagi tubuh kita. Oleh karena itu, janganlah kita konsumsi. Atau makan makanan yang sudah rusak, yang sudah berbau, itu nanti akan mengakibatkan untuk tubuh kita tidak baik. Baik, untuk terakhir anak-anak sekalian, manfaat makanan halal. Yang pertama, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala karena menjauhi larangannya. Yang kedua, tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak. Kemudian yang ketiga, akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, akan diberi rizki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa syukur kita. Dan yang kelima, menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Nah, anak-anak sekalian, inilah materi kita pada hari ini. Barangkali bisa kita bahas di lain hari. Dan sebagai penutup, Bapak berpesan sama kalian, jangan lupa jikalau kita makan, makanlah sesuatu yang halal, yang baik, dan hindari makanan yang buruk. Jangan lupa baca doa terlebih dahulu sebelum makan, ya. Jaga kesehatan kalian, jangan tinggalkan sholat, jangan lupa mengaji. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.